Hai, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Halo, kita berjumpa lagi untuk belajar matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu biasanya disimbolkan dengan garis tegak 2. Nanti yang di dalamnya ada suatu angka. Nah, bagaimana nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu bisa kita artikan sebagai jarak. Jarak apa? Jarak dari titik ke titik. Yang tentunya kita akan meminta pertolongan garis bilangan. Contohnya langsung ke contoh saja ya. Kalau ada mutlak 3, artinya apa? Jarak dari 0 ke 3, atau bisa juga berapakah jarak 3 dari 0. Nah, bisa diartikan jarak dari 0 ke 3 atau berapakah jarak 3 dari 0. Kita buat garis bilangannya dari 0 ke 3. 1, 2, 3. Nah, dari 0 ke 3 ini ada berapa langkah? Bisa kita hitung. 1, 2, 3. Jadi, nilai mutlak 3 adalah 3. Contoh lain sekarang. Mutlak negatif 2. Artinya apa? Ya, jarak dari 0 ke negatif 2. Dari 0 ke negatif 2 ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kiri. Min 1, min 2. Yuk kita hitung dari 0 ke min 2. 1, 2. Ternyata dia berjarak 2. Negatif 2 sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Coba lagi contoh. Ketika ada negatif 4, artinya jarak dari 0 ke negatif 4. Kita buat garis bilangannya 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Yuk kita hitung dari 0 ke negatif 4. 1, 2, 3, 4. Mutlak negatif 4 sama dengan 4. Itu ya. Contoh satu lagi. Mutlak 2 artinya jarak dari 0 ke 2. Kita buat garis bilangannya 0, 1, 2. Kita hitung berapa langkah? 1, 2. Ternyata ada 2 langkah. Jadi mutlak 2 sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Coba kita simpulkan dari contoh tadi. Mutlak 3 itu hasilnya 3. Terus mutlak negatif 2 hasilnya 2. Mutlak negatif 4 hasilnya 4. Dan yang terakhir mutlak 2 hasilnya 2. Dari contoh-contoh ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, nilai mutlak hasilnya selalu positif. Jadi, berapapun nilai yang ada di dalam mutlak, baik itu positif atau negatif, hasilnya pasti selalu positif. Karena fungsi dari nilai mutlak adalah mempositifkan bilangan. Jadi, walaupun dia negatif, pasti hasilnya tetap positif. Nah, dari contoh-contoh itu dapat kita temukan definisi nilai mutlak. Apa itu definisi nilai mutlak? Bagaimana definisinya? Nah, definisi nilai mutlak itu adalah nilai mutlak X akan bernilai positif ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau X-nya positif. Dan dia akan bernilai negatif X ketika X-nya kurang dari 0 atau X-nya negatif. Jadi, ketika angka yang ada di dalam mutlak ini positif, hasilnya
angka itu sendiri. Dan ketika angka yang ada di dalam mutlak ini bernilai negatif, maka hasilnya dikalikan negatif. Contohnya, misal di sini ada mutlak 7. Angka yang ada di dalam mutlak positif atau negatif? Dia angkanya positif. Kalau positif berarti hasilnya angka itu sendiri. Berarti hasilnya 7. Lagi ketika ada mutlak negatif 8. Berapa hasilnya? Angka yang ada di dalam mutlak bernilai negatif. Kalau dia bernilai negatif, min 8 kan negatif, hasilnya harus dikalikan dengan negatif dulu. Jadi negatif dikalikan angka itu, min 8, hasilnya 8. Lagi ketika ada mutlak 12, dia bernilai positif. Kalau positif berarti angka itu sendiri. Ketika ada mutlak negatif 10. Nah, kalau negatif harus dikalikan dulu dengan negatif. Berarti negatif kali negatif 10. Hasilnya 10. Jadi berapapun nilai mutlaknya, positif atau negatif, dia hasilnya tetap positif. Kemudian kalau saya mempunyai mutlak X sama dengan 6, berapakah nilai X yang memenuhi? Cara menghitungnya bagaimana? Untuk soal ini, bilangan X berapa yang berjarak 6 dari 0. Nah, di sini kalian mencari X yang dari 0 itu berjarak 6. Berarti kita bisa meminta pertolongan garis bilangan. Carilah nilai X yang dari 0 itu berjarak 6 langkah. Nah, yuk kita mulai dari 0 ke kanan dan 0 ke kiri. Ke kanan dulu, dari 0 yang berjarak 6 langkah itu nanti di angka berapa? Kita bisa hitung langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dari 0 yang berjarak 6 itu adalah angka 6. Terus 0 ke kiri, dari 0 ke kiri yang berjarak 6 itu di angka berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dia di min 6. Jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 6 atau 6. Gini ya, itu ketika kalian menggunakan pertolongan garis bilangan. Terus lagi, ketika ada mutlak X min 2 sama dengan 4. Nah, kalau begini bagaimana? Kalian bisa meminta pertolongan garis bilangan juga. Berapa nilai X yang berjarak 4 dari 2? Ya kan? Kalau tadi soalnya dia sendirian, di sini mutlak X sama dengan 6. Berarti kalian bisa mencari nilai X yang berjarak 6 dari 0. Tapi kalau soalnya seperti ini, X-nya tidak sendirian, mutlak X kurangi 2 sama dengan 4. Berarti kalian mencari jarak 4 dari 2. Bisa dimengerti? Jaraknya itu berasal, titik awalnya itu berasal dari angka pada soal. Berarti kita mulai dengan angka 2 ke kanan dan 2 ke kiri. Kalian bisa tuliskan dulu angka-angkanya. 1, 0, min 1, min 2, min 3. Kita cari dari angka 2 yang berjarak 4 ke kanan dan berjarak 4 ke kiri. Yuk, dari 2, 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ternyata dia jatuh di angka 6. Kemudian dari 2 ke kiri berjarak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ternyata dia jatuh di angka min
2. Jadi X yang memenuhi min 2 atau X sama dengan 6. Itu ketika kalian menggunakan garis bilangan. Tapi apakah benar X ini memenuhi persamaan di atas? Untuk lebih meyakinkan, kalian bisa membuktikan lagi dengan memasukkan ke persamaannya atau disubstitusikan X ini disubstitusikan ke persamaan awalnya. Yuk kita coba. Ketika X-nya min 2, ketika saya masukkan di persamaannya mutlak X min 2, X-nya kita ganti min 2, mutlak min 2 kurangi 2. Min 2 kurangi 2 berarti mutlak min 4. Tadi ketika ada mutlak yang bernilai negatif itu pasti hasilnya selalu positif. Jadi hasilnya 4. Apakah benar? Ternyata benar. Hasilnya sama-sama 4. Berarti min 2 memenuhi. Ketika 6 sekarang, X-nya kita ganti 6. X min 2. Berarti mutlak 6 kurangi 2. 6 kurangi 2 berapa? 4. Mutlak 4, 4. Nah, ternyata hasilnya sama-sama 4. Berarti benar ya, X min 2 dan X 6 itu memenuhi persamaan di atas ini. Kemudian kalau saya punya mutlak X ditambah 1 sama dengan min 7. Berapakah nilai X yang memenuhi? Berapa? Coba kita lihat. Di sini ada tanda negatif. Apakah benar nilai mutlak itu negatif? Salah. Dari soalnya saja sudah salah kalau mutlak itu tidak ada yang negatif. Jadi soal ini tidak bisa dijawab atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena berapapun nilai mutlaknya, dia hasilnya harus positif. Contoh berikutnya, ketika ada mutlak X min 3 sama dengan 7. Selain menggunakan garis bilangan, tadi kan kalian sudah tahu definisi nilai mutlak. Kalian bisa mengerjakannya menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, tadi kan definisinya mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan X-nya itu bernilai negatif ketika X-nya kurang dari 0. Nah, kita bisa gunakan definisi ini. Berarti nilai yang ada di dalam mutlak itu dia akan X min 3, mutlak X min 3 sama dengan 7, kita gunakan dengan definisi. Berarti yang pertama X min 3 dia akan bernilai positif, dan yang kedua X min 3 bernilai negatif. Itu ya. Caranya seperti ini ketika kalian menggunakan definisi. Yang pertama, nilai mutlaknya ini kalian sama dengankan dengan positif, dan yang kedua kalian samakan dengan negatif. Tinggal kita pindah ruas saja. X sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10. X-nya sama dengan 10. Terus yang kedua, X pindah ruas, negatif 7 ditambah 3. X-nya negatif 4. Setelah tahu X-nya ini, supaya tahu berapakah nilai X yang memenuhi, kalian masukkan dulu atau substitusikan dulu ke persamaan yang pertama. Ketika X-nya 10, kalian substitusikan, X-nya diganti dengan angka 10. Berarti mutlak 10 kurangi 3. Berapa? Mutlak 7. Mutlak 7 hasilnya 7. Berarti ketika X-nya 10 dia memenuhi. Sekarang X yang kedua. X-nya negatif 4. Kita masukkan lagi. Mutlak X min 3 sama dengan mutlak negatif 4 kurangi 3, mutlak negatif 7. Tadi ketika ada negatif hasilnya selalu positif. Ternyata min 4 juga memenuhi. Jadi penyelesaiannya itu X-nya 10 atau X-nya negatif 4. Nah, itu tadi tentang nilai mutlak. Bisa kita simpulkan kalau nilai mutlak itu disimbolkan dengan garis tegak 2, dan nilai mutlak itu dia selalu positif. Berapapun nilai mutlaknya, baik negatif atau positif, dia hasilnya pasti selalu positif. Dan tadi definisi nilai mutlak,
Kalau ada mutlak X, dia akan bernilai X ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau X-nya positif. Dan dia akan bernilai negatif X ketika X-nya kurang dari 0 atau X-nya negatif. Kalau angka yang ada di dalam X-nya bernilai positif, maka hasilnya angka itu sendiri. Kalau angka yang di dalam mutlak X bernilai negatif, berarti hasilnya dikalikan negatif terlebih dahulu. Begitu ya. Nanti bisa diulang lagi videonya kalau belum jelas. Untuk lebih memantapkan lagi, kalian bisa kerjakan latihan ini. Untuk latihannya kalian bisa kerjakan nomor 1 sampai 6. Coba dikerjakan ya. Nanti kalau masih belum paham, kalian ulang lagi videonya. Baik, sekian dulu untuk pembahasan nilai mutlak. Video berikutnya akan kita bahas tentang persamaan nilai mutlak. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.